Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Wulida Febriani dengan NIM 235130017 kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penggunaan GeoGebra dengan materi refleksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan refleksi? Refleksi adalah perpindahan setiap titik atau objek ke titik lain, atau objek lain seperti halnya pembentukan bayangan pada cermin datar. Jarak antara titik asal ke cermin pasti akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Refleksi ini tidak mengubah bentuk dan ukuran suatu objek. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis refleksi. Yang pertama itu ada refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita akan merefleksikan suatu objek terhadap X dan Y. Nah, yang kedua yaitu merefleksikan titik A terhadap sumbu X. Lalu yang ketiga, refleksi titik B terhadap sumbu Y. Dan yang keempat yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Langsung saja kita akan mempraktekannya dalam GeoGebra. Nah, yang pertama kita akan merefleksikan terlebih dahulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama kita pilih point, lalu kita tekan di sembarang titik. Di sini di 2,1 untuk koordinatnya. Nah, agar terlihat kita ke settings dan name and value. Di sini terlihat titik koordinatnya itu 2,1. Nah, untuk merefleksikannya, kita tinggal reflect object inline, lalu klik titik A dan klik titik X. Di sini kita merefleksikan terhadap sumbu X. Maka dapat A aksennya itu atau refleksinya itu di titik 2,-1. Yang selanjutnya ada contoh lain, kita menggunakan bangun datar untuk merefleksikan terhadap sumbu X. Di sini kita pilih sembarang titik koordinat B, C, dan D, lalu ke poligon untuk menyatukan titik-titik tersebut. Nah, setelah itu agar titik koordinatnya terlihat, maka kita pergi ke settings dan pilih yang name and value. Nah, setelah itu kita akan merefleksikannya terhadap sumbu X. Kita pilih ke reflect object inline, lalu klik bangun datarnya, lalu klik X, sumbu X-nya. Maka kita dapat lihat refleksi dari sebuah bangun datar di atas. Nah, selanjutnya kita akan merefleksikan terhadap sumbu Y. Kita pilih titik yang sudah ada saja. Di sini A sama dengan 2,1. Lalu pilih reflect object inline, klik titik A dan klik sumbu Y. Nah, maka setelah itu kita akan mendapat refleksinya itu di negatif 2,1. Selanjutnya kita juga bisa merefleksikan bangun datar yang sudah dibuat ini. Kita pilih saja seperti tadi, yaitu reflect in object, lalu klik bangun datarnya dan klik sumbu Y-nya. Maka terlihat refleksi dari bangun datar tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan merefleksikan titik A terhadap sumbu X. Pertama-tama kita pilih slider, lalu minimalnya kita pilih negatif 10 dan maksimalnya 10, lalu instrumennya 1. Lalu klik OK. Nah, yang selanjutnya kita pergi ke point, lalu kita pilih titik sembarang seperti tadi. Kita pilih di A sama dengan 2,1. Kita ke settings agar terlihat titik koordinatnya. Nah, di sini terlihat 2,1. Lalu kita input X sama dengan A. Selanjutnya kita akan merefleksikan titik B terhadap Y. Nah, seperti tadi kita pilih slider, lalu A-nya diganti menjadi B. Untuk minimalnya yaitu negatif 10, maksimalnya 10, dan untuk instrumennya 1, lalu tekan OK. Setelah muncul slidernya, kita ke point, lalu kita pilih titik sembarang A, lalu kita settings ke name and value, maka titiknya 5,2. Nah, setelah itu kita akan merefleksikan terhadap sumbu Y. Kita input Y sama dengan B, maka terdapat garis melintang atau garis F ini. Nah, untuk merefleksikannya kita tinggal ke reflect in line, reflect object inline, lalu klik A dan klik garis F-nya.
maka kita mendapatkan refleksi titik A yaitu 5,0. Nah, yang selanjutnya kita akan merefleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Pertama-tama kita input terlebih dahulu Y sama dengan X, maka akan terlihat garis miring atau garis F. Lanjut kita pilih poin, lalu kita klik di mana saja. Di sini titiknya 5,4 agar terlihat, kita ke settings dan end name value. Nah, maka titik A yaitu 5,4. Untuk merefleksikannya kita pilih reflect object inline, lalu klik titik A dan klik garis F-nya. Nah, maka terlihat refleksi dari titik A yaitu 4,5. Nah, untuk merefleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X itu sama saja tahapnya. Tinggal kita input Y sama dengan negatif X, maka nanti selanjutnya stepnya itu bakal sama seperti sebelumnya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.